sudah terjadi ya kahana ya. Nah, kalau masalah masalah doktrinal ya, doktrin-doktrin sesat seperti Tritunggal, pengajaran-pengajaran yang mengatakan bukan Tuhan Yesus satu-satunya, Tuhan Yesus itu hanya Allah yang minor, misalnya dari Saksi Yehova, Unitarian. Kalau Tritunggal mengatakan Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa, tapi ternyata Bapa ini adalah Tuhan dan Allahnya Yesus. Karena Yesus ini kan dibilang sampai hari ini pun manusia di sorga, kata mereka begitu ya. Nah, pengajaran-pengajaran ini kan semakin masif sekarang, ya kan? Nah, bagaimana merespon ini ya? Pengaruhnya dulu ya. Bagaimana pengaruhnya ini terhadap orang Kristen? Pengaruhnya ini terhadap orang Kristen itu makin berkurang keyakinannya akan kuasa Tuhan Yesus. Karena gini ya, kalau dibanding gereja mula-mula seperti rasul-rasul itu, mereka memberitakan Injil di Kisah Rasul dengan nama Yesus, terjadi mujizat, tanda heran dan kuasa. Nah, dengan timbulnya pengajaran-pengajaran ini dan semakin menguasai kekristenan, tanda-tanda heran dan kuasa itu juga menurun di dalam kalangan gereja sampai hari ini. Ya kan? Kesembuhan nilai ada, tetapi masih jarang. Nah, orang-orang Kristen juga tidak sepenuhnya lagi percaya pada Tuhan Yesus dan mengandalkan nama Yesus karena doktrin-doktrin ini. Nah, otomatis mereka akan lebih terbiasa mengandalkan uang, jabatan, dan segala hal yang duniawi. Jadi pengejarannya akan ke situ sekalipun mereka rajin ke gereja. Jadi antikris datang itu nanti bukan mau membuat satu agama yang baru, tetapi membuat satu kepercayaan global di mana semua agama bisa menyatu di situ. Nah, janjinya adalah kemakmuran bersama. Begitu. Nah, pikiran manusia kan sekarang mengarah ke situ. Gitu. Jadi pengaruhnya ke orang Kristen zaman sekarang ya secara rohani sudah sangat merosot. Maaf Kak, sebelum lanjut, saya mau tanya. Jadi pandangan kalian tentang antikristus itu berarti lebih ke individu tunggal secara harfiah atau lebih ke represif kayak simbolis gitu dari kejahatan atau sistem pemerintahan tertentu? Dua-duanya. Karena di dalam 2 Yohanes 1 ayat 18-19 sudah dikatakan dari sekarang pun sudah muncul antikris. Ya kan? Nah, dikatakan di situ roh-roh antikris itu roh-roh penyesat. Artinya roh-roh ini berbicara kan suatu daya pikat atau daya tarik kan gitu kan, atau suatu semangat, ya kan? Nah, tetapi juga secara spesifik dikatakan mereka itu, berarti mereka itu didorong oleh roh-roh dunia ini, roh-roh pendusta. Nah, mereka itu sebenarnya pendusta. Nah, terus mereka sebenarnya juga dari kalangan Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Berarti ada dua hal, individunya, ya kan, individunya dan semangatnya, spiritnya. Kedua, itu jumlah banyak. Kedua nanti yang klimaksnya nanti ada satu nanti yang muncul sebagai pemimpin dunia. Gitu. Jadi ada nanti satu orang yang benar-benar secara kemampuan, pengetahuan dan semua wibawa, kekuasaan ekonomi, politik, agama bisa dia pengaruhi, bisa dia kendalikan. Satu orang nanti. Pada akhirnya begitu. Satu orang nanti akan muncul dan mengendalikan semuanya.